나는 신의 뜻으로 세상을 멈췄다. 다시 세상을 죽음과 저주로 가득한 지옥으로 만들어야지. Dalam episode kali ini, memperlihatkan Taesan yang sedang tenggelam mengenang memori masa lalunya, di mana saat itu ia sedang bersama Miryu di suatu pasar. Secara kebetulan terlihat seorang penduduk desa sedang dalam ancaman seorang preman. Lalu Taesan menghampirinya. Sebelumnya Taesan meminta Miryu jangan ikut campur dalam hal ini. Lalu, 너는 절대로 나서면 안 돼. 내가 알아서 할게. 이거 들고 잠깐만 있어. saat preman akan menyerang warga yang lainnya, dengan refleksnya Miryu mengeluarkan kekuatannya. Sontak saja kekuatan Miryu menjadi gibahan saat itu. Untuk menghindari omongan, lalu Taesan bergegas pergi dari tempat itu. Malam pun poek. Ternyata warga yang sempat ia tolong datang ke rumahnya Taesan sambil membawa makanan dan minuman seperti kulub suuk, sepan hui, urab sampe, dan yang lainnya. Mereka pun tak lupa menghadiahkan Homer yang termahal. Ia sempat menolaknya, tetapi karena paksaan para warga akhirnya Taesan menerimanya. Dan alhasil Taesan bersama baladnya pun party sampai semuanya dibuat tepar. Pada saat Taesan siuman dari teparnya, ia menyadari Miryu telah hilang. Lalu ia membangunkan teman-temannya dan tersadar bahwa Homer yang mereka minum ternyata mengandung kucubung. Miryu ternyata sudah diikat oleh para warga, yang mereka kira Miryu adalah sosok iblis berbahaya. Itulah pentingnya pengetahuan yang lebih luas. Informasi yang kita dapatkan jangan ditelan mentah-mentah, agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenali, pahami, koreksi konteks yang akan kita hadapi. Jangan sampai merugikan pihak lain. Kita kembali ke Miryu. Saat mengetahui Miryu terancam keselamatannya, Taesan bergegas keluar dan menyelamatkannya. 나도 봤어, 나도. 요술을 부리는 마귀가 확실. 저 마귀가 우리를 죽일 겁니다. 마귀부터 죽여야 돼. 얘들아, 일어나봐. 야. Akhirnya para warga pun bubar takut akan kekuatan Taesan. Taesan pun merasa dijolimi oleh para manusia yang tidak tahu berterima kasih. Yang akhirnya Taesan tidak ingin lagi berurusan dengan manusia. 두 번 다시 인간들하고 엮이지 않는다. Scene berganti di mana pemimpin sekte bernama Samin yang berhasil membangkitkan Ogwi. Dengan kekuatan gelap Ogwi, Samin bertekad memburu para malaikat terutama Taesan dan Maruk. 널 깨우기 위해 내 목숨까지 걸었다고. 대상과 마록. 천사들이 아직 살아있. Saat Ogwi berjalan di tengah kerumunan, ia tiba-tiba merasakan aura aneh yang menarik perhatiannya. Dan hampir berpapasan dengan Ogwi, Miryu merasakan sesuatu yang membuatnya spontan menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, Ogwi pun merasakan hal yang sama. Saat ia duduk di sebuah taman, pikirannya kembali pada ucapan Samin tentang para malaikat yang masih hidup, yaitu Taesan dan Maruk yang dahulu telah menyegelnya. Malam pun kembali poek. Scene menampilkan para rekan Taesan yang sedang makan di sebuah kedai sambil bercanda dan berbincang ringan. Saat itu Taesan dan Miryu tidak hadir. Ternyata selain menjadi guru, Miryu juga bekerja di sebuah museum dan sedang sibuk mengurus pameran artefak kuno yang baru ditemukan. Di lain tempat, Miryu berjalan di sebuah gunung batu. Ia melihat seorang pria berdiri membelakanginya. Saat Miryu menghampiri, ia tersentak sadar bahwa dirinya sedang menggunakan kemampuan penglihatannya. Tak lama kemudian seorang pria menghampirinya. Yang bisa dipastikan pria tersebut adalah pria Chunihin mencoba menarik perhatian Miryu, tetapi tidak digubrisnya. Lalu datang seorang pria lain dengan kecunihinan yang sama. Saat mereka beranjak pergi, dan kedua pria itu akhirnya mendapatkan bantingan dari Miryu.
Sementara di sisi lain di sebuah menara, Ogwi dan Samin bertemu. Ogwi menanyakan kemana Samin selama ini. Sementara manusia telah berkembang pesat dan misinya untuk menjadikan dunia ini menjadi neraka ternyata gagal. Sejak kematian Hetae dan tertutupnya pintu neraka, Samin memang tak lagi berdaya. Karena itu ia mencari Ogwi untuk meminta bantuan. Awalnya Ogwi ragu sebab para malaikat masih ada. Namun Samin menjelaskan bahwa para malaikat kini kehilangan kekuatannya setelah menjadi manusia. Ia berjanji akan memberi Ogwi kekuatan yang lebih besar dengan menyatukan energi Hetae yang tersimpan dalam 3 batu yang mampu mengendalikan energi malaikat dan iblis. Dengan batu itu kekuatan Hetae bisa dibangkitkan dan dikuasai. Meski mengetahui kelicikan Samin, Ogwi akhirnya menerima tawarannya. Namun ia memberikan syarat yang tegas. Jika Samin berkhianat, Ogwi tidak akan ragu untuk mendiskon umurnya. 만약에 네 머리를 몸통에서 떼어낼 거야. Lalu scene berganti di mana rutinitas Taesan yang sedang menagih hutang dengan caranya sendiri. Terlihat para preman itu sudah mendapatkan salam dari Taesan. Setelah selesai dan hendak masuk ke mobil, Taesan menyadari obat yang biasa ia konsumsi telah habis. Ia pun segera menghubungi dokter langganannya untuk berkonsultasi sekaligus meminta resep baru. Sesampainya di klinik, Taesan langsung menemui dokter langganannya. Ia meminta obat yang biasa ia konsumsi, namun sang dokter menolak dan menekankan bahwa obat itu hanya bersifat sementara dan tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Meskipun begitu, Taesan tetap bersikeras. Si dokter berusaha membujuknya agar mengurangi ketergantungan. Hingga akhirnya Taesan mengeluarkan sejumlah uang dan si dokter pun mengiyakan setelah melihat uang segepok, lalu menuliskan resep yang diinginkan Taesan. Di sisi lain, Samin tengah menyiapkan sebuah rencana licik. Dalam pikirnya, ia hanya ingin memanfaatkan Ogwi untuk mendapatkan ketiga batu itu. Setelah tujuannya tercapai, barulah Samin berencana menyingkirkan Ogwi tanpa ragu. Lalu Samin melakukan ritual dan menyalurkan kekuatan roh jahat kepada anak buahnya. Dengan petunjuk dari Ogwi, ia mengutus anak buahnya untuk memburu ketiga batu itu. Di sisi lain, Maruk tengah berkendara. Tiba-tiba, liontin yang ia kenakan memancarkan cahaya. Itu pertanda bahwa iblis yang telah disegel ribuan tahun akhirnya bangkit kembali, dan hal yang serupa juga dialami para pemilik liontin lainnya. Kang Ji dengan kemampuannya menerawang melihat jelas pergerakan para iblis itu. Sementara Maruk mencoba menghubungi Miryu. Namun sayangnya, Miryu sedang sibuk dengan pekerjaannya. Setelah mendapatkan kabar dari Wong Sun, Maruk segera bergegas menuju markas mereka. Di tengah situasi genting itu, Wong Sun mengungkapkan keraguannya untuk menghadapi para iblis sebab kini mereka hanyalah manusia tanpa kekuatan. Meskipun begitu, Kang Ji yang lebih dahulu mengetahui keberadaan musuh memutuskan untuk berangkat bersama-sama menuju tempat tujuan mereka. Sementara itu Miryu keluar dari lift menuju mobilnya di basement. Dalam perjalanan, ia merasakan ada tatapan yang terus mengawasinya. Saat menoleh ke sekeliling, tak ada seorang pun di sana. Beberapa langkah kemudian, Miryu menggenggam liontinnya. Tiba-tiba liontin itu memancarkan cahaya. Lalu di waktu yang bersamaan datanglah teman-temannya untuk menolong, dan inilah yang terjadi. Saat dalam pertarungan, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik tanpa kekuatan lebih, yang pada akhirnya mereka pun kewalahan untuk menghadapi para iblis itu. Beruntungnya Maruk datang di saat yang tepat. Di sisi lain, Taesan telah kembali dari dokternya. Saat ia menuju ruangan, Taesan kaget sekaget-kagetnya melihat liontin miliknya mengeluarkan cahaya. Dan film pun bersambung.